Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kayaknya sepertinya materi pertama ya yang diadakan secara daring untuk anak-anak SMP IT Al-Falah ya. Kita akan secara daring di channel Al-Falah Cirebon Channel ya. SMP IT Al-Falah cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi ya. Oke, Pak Salman akan membuat materi ya. Kita materi daring kali ini yaitu tentang ya, ini adalah pengertian pecahan ya. Pecahan adalah bilangan yang tidak bulat ya, atau bisa diartikan beberapa bagian dari suatu bilangan yang bulat. Contoh misalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah pecah, barangnya pecah ya, yang tadinya utuh dia jadi beberapa bagian ya. Nah itu ya, bentuk pecahan terdiri dari bilangan, pembilang, dan juga penyebut. Pembilang berada di atas dan juga penyebut berada di bawah ya. Contohnya adalah ini 3/4 ya, 3/4. Nah 3/4 ini ya, 3 disebutnya adalah pembilang dan 4 kita sebutnya dengan penyebut. Apa sih artinya ya? 3 bagian dari 4 bagian. Nah ini contohnya Pak Salman, ada sebuah pizza ya, pizza terdiri dari 4 bagian, 1 2 3 dan 4 ya. Nah Pak Salman hanya memakan misalkan 3 bagian saja ya dari 4 bagian yang ini. Nah makanya Pak Salman tuliskan 3 dan 4, 3/4. Nah kurang lebih seperti itu. Ada juga pola pecahan campuran. Nah apa sih itu pecahan campuran? Nah pecahan campuran itu adalah yang terdiri dari bilangan bulat ya, 1 nih Pak Salman ini kan, dan juga bilangan pecahannya ya, bilangan pecahannya yaitu bilangan 3/4. Nah jadi ada bilangan bulat ya, dan juga ada bilangan pecahannya yang ini. Nah kita sebut dengan pecahan campuran ya, kita sebut dengan pecahan campuran. Oke. Nah sekarang Pak Salman akan coba mengajarkan tentang menyederhanakan pecahan ya, menyederhanakan saat. Nah ini menyederhanakan pecahan ya, pecahan. Nah tulisannya blesak ya, biasa sih lebih blesak ya. Nah menyederhanakan pecahan ya. Mas Aman akan ngasihkan contoh. Misalkan ada contoh soal seperti ini, 10/14 ya, cari menyederhanakan pecahannya. Nah ini konsep ini yang sudah pernah Pak Salman jelaskan ya. Kita bisa merubah bentuknya ya. Sekali lagi, kita hanya bisa merubah bentuknya ya. Kita hanya bisa merubah bentuknya, tapi nilainya harus sama ya. Nilainya harus sama ya. Contoh misalkan uang 10.000 itu dia akan berubah dengan uang 5.002, 10.001 dengan 5.002. Nah itu adalah bilangan nilainya sama 10.000, tapi bentuknya berbeda. Yang satu lembar 10.000 dan yang satu 2 lembar uang 5.000, bentuknya sama ya. Oke, sekarang pastikan ke sini ya, menyederhanakan pecahan. Nah ini
ada 10 dan 14. Nah, untuk mencari penyederhanakannya, ingat bilangan berapapun ya ketika dibagi oleh bilangan 1, yaitu adalah bilangan itu sendiri. Begitu juga dengan perkalian. Bilangan berapapun kalau misalkan dikalikan dengan bilangan 1 itu adalah bilangan itu sendiri. Tapi 1 ya, 1 itu dia bentuknya beda-beda ya. Bentuknya beda-beda. 2/2 itu sama dengan 1 ya. Berikutnya 3/3 itu juga sama dengan 1 ya. 4/4 itu juga sama dengan 1. Nah, jadi untuk merubah ini dia tidak merubah nilai tapi hanya merubah bentuk. Cari dari FPB ya, FPB dari 10 dan 14. FPB-nya berapa? FPB-nya adalah loro ya, berarti 10/14 yaitu kita bagi dengan 2/2. Tuh ya, 2/2 1 ya, nanti ya hasilnya bilangan ini. Hanya mencari pecahan sejenisnya ini nih, seperti ini ya, mencari pecahan sejenisnya ini ya. Ini sama dengan berapa? 10 dibagi 2 5 ya. 14 dibagi 2 7. Nah, 14 dibagi 2 7. Nah, itu tentang untuk mencari pecahan yang sejenis. Oke, Pak Salman contohkan lagi. Misalkan 24 per berapa ya? 36 misalkan ya. Kita buat dengan 24 per 36. Cari FPB dari 24 dan juga 36. FPB-nya berapa? Kira-kira FPB-nya berapa? FPB-nya itu adalah 6. Nah, maka ini disederhanakan ya. Disederhanakan dengan dibagi dengan 6/6 ya, itu sama dengan berapa? 24 dibagi 6 4 dan 36 dibagi 6 ya, ternyata masih bisa dibagi nih ya, masih bisa dibagi. Bukan 6 FPB tapi masih bisa dibagi ya, dibagi dengan 2 ya, 2/2 tuh sama dengan berapa? 2/3. 4 dibagi 2 2, 6 dibagi 2 3. Nah, itu menyederhanakan pecahan ya, menyederhanakan pecahan ya. Berikutnya Pak Salman akan mengajarkan tentang ini apa sih, membandingkan ya, membandingkan pecahan ya. Oke, sekarang Pak Salman akan menerangkan tentang membandingkan ya, membandingkan pecahan ya. Ini sama tuliskan di sini. Nah, ya. Membandingkan pecahan. Tanggal teman nulis aku. Ya. Itu ya. Secara tulisannya blesak ya. Biasanya juga lebih blesak. Oke, membandingkan pecahan. Sekarang materinya membandingkan pecahan. Nah, kita akan memulai dengan yang penyebutnya sama ya, 4/5 dan 3/5
5 ya. Nah, dengan 3/5. Bicanya kita membacanya dari yang terdepan ya. 4/5 ini kedudukannya lebih apa daripada 3/5 ya. Kedudukannya lebih apa sih dari 3/5 itu ya. Kedudukannya ya, itu dia lebih apa, lebih besar ya. Tuh, pasal menuliskan. Jadi 4/5 itu nilainya lebih besar dari 3/5 ya. Nah, sekarang Pak Salman contohkan lagi ya. Contohkan lagi masih yang dengan penyebut yang sama ya. Dengan penyebut yang sama, yaitu 2/7 ya. 2/7 dengan 5/7. Nah, besar mana? Nah, 2/7 dengan 5/7 ya. Besaran. Nah, 2/7 itu kedudukannya dengan 5/7. Itu mana? Nilainya seperti apa? Nah, berarti 2/7 itu kedudukannya lebih kecil lah, gitu ya. 2/7 lebih kecil daripada nilainya lebih kecil daripada 5/7 ya. Nah, sekarang Pak Saman yang akan menjelaskan tentang yang pembilangnya berbeda dan juga penyebutnya yang berbeda. Di sini yang akan menjadi patokan itu adalah penyebutnya, Nah, penyebutnya. Nah, Pak Saman juga akan menjelaskan tentang yang penyebutnya berbeda. Pak, gimana sih yang penyebutnya berbeda? Nah, yang penyebutnya berbeda, perhatikan ke sini. Ya. Sebentar, Pak Saman rubah dulu. Oke. Nah, sekarang perhatikan ke depan sini, anak-anak. Ya. Misalkan 4/5 dengan 4/7 ya, dengan 4/7. Caranya gimana untuk membandingkannya? Caranya ya, kalikan silang ya, kalikan silang antara pembilang yang pertama ya, antara pembilang yang pertama ya. Nah, antara pembilang yang pertama yang ini yang 4 ya, pembilang pertama dengan penyebut di pembilang yang kedua, di soal yang kedua yang ini. Nah, kita kalikan ke sini. Berapakah hasilnya? Ya. Nah, berapakah hasilnya? Yaitu ya, hasilnya berapa? 4 kali 7. 4 kali 7 itu 28. Ya. Lalu yang berikutnya ya. Yang berikutnya dengan yang berikutnya yang ini 5 pembilang kedua ya, dikalikan dengan penyebut pertama. Berarti 4 dikali 5. 4 dikali 5 itu berapa sayang? 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka 28 itu nilainya seperti apa dengan 20? 28 itu nilainya lebih besar daripada 20. Maka, nah, berarti di sini Pak Sama tuliskan lagi nih. 4/5 dengan 4/7.
7, maka 4/5 itu nilainya lebih besar daripada 4/7. Nah, bentuknya seperti ini ya. Mangap-mangapnya nih dimangapkan seperti ini. Oke ya. Nah, itu seperti itu untuk mengurutkan ya. Contoh lagi. Oke, Pasaman tuliskan lagi 3/8 dengan 5 ya, dengan 5/9. 3/8 dengan 5/9 besar mana? Tadi seperti yang Pak Salman terangkan ya, 3 dikali dengan 9. 3 dikali dengan 9 itu berapa? 27 ya. Lalu 5 pembilang kedua dengan penyebut pertama. Dikalikan silang ya, dikalikan silang. Berapa? 5 dikali 8 itu sama dengan 40. Maka besar mana nih antara 27 dengan 40, yaitu besar 27 itu lebih kecil dari 40, maka terus di sini ya. Ini dikotretan ya, dicoretan. Nah, maka 3/8 dia lebih kecil dari 5/9. Nah, gitu ya. Itu untuk membandingkan, caranya seperti itu ya. Next kita akan perkalian ya. Perkalian perkalian pecahan ya. Perkalian pecahan ini caranya sangat mudah ya, yaitu pembilang dikali pembilang ya, penyebut dikali penyebut. Contoh misalkan ada A per B dikali C per D. Nah, ini tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut gitu ya. Berarti A dikali C per B dikali D ya. Hasilnya AC per BD. Nah, seperti itu untuk yang dengan perkalian dengan catatan ya. Dengan catatan itu B tidak boleh angka 0 dan B juga dia tidak boleh dengan angka 0 ya. Nanti kalau angka 0 itu dia bilangan yang tak hingga atau bilangan yang jangan syaratnya dengan angka ini ya, karena kalau bilangan apapun dikalikan 0 ya dia akan error ya. Nanti akan Pak Salman menjelaskan ya kenapa tidak boleh angka 0. Oke, perhatikan di sini tentang perkalian. Langsung ke contoh. Misalkan 3/5 dikali 4/9. Nah, 3 dikali 4 12, 5 dikali 9 45. Nah, kira-kira bisa enggak ini yang ini disederhanakan? Bisa Pak C. Nah, bisa, kita akan carikan ya, sama dengan dibagi dengan bilangan berapakah ini ya. Nah, bagi dengan FPB-nya itu 3 ya. Kita akan berubah bentuknya, dibagi dengan 1 ya. 3 dibagi 3 sama dengan berapa ini? 12 dibagi 3 4, dan 45 dibagi 3 15. Nah, 15 ya. Cari bahasa Ibu Maryam Bu, 15 ya.
15. Nah, 15. Nah, ini untuk perkalian. Contoh lagi ya. Apa perkalian ya, perkalian contohnya siji maning. Nah, ini 5/6 dikali dengan 2/7. 5 dikali 2 10, 6 dikali 7 40 loro. Itu dari sederhanakan. 10 dibagi dengan 2 dan 42 juga dibagi dengan 2 ya, hasilnya berapa? 5 ya, dibagi dengan 2/2, hasilnya 5/21. Nah, gitu. Gampang ya, mudah ya untuk perkalian ya. Oke. Mudah. Oke, sekarang Pak Saman akan menjelaskan tentang penjumlahan ya. Sebelum penjumlahan, merubah bentuk dulu ya, merubah bentuk pecahan. Merubah bentuk pecahan. Oke, merubah bentuk pecahan, kita Pak Saman akan coba merubah bentuk pecahan dari yang pecahan campuran 3 5/7. Nah, kita rubah dulu ke pecahan biasa. Ini dikali ya, lalu ditambah. Oh, gitu ya. Dikali dulu lalu ditambah. Bahwa ini 3 dikali 7 itu berapa? 21. 21 ditambah 5. Ya, ini masih tetap per 7. 21 ditambah 5 26 ya. 5 2/3 dikali dulu ya, dikali sama dengan, nah ini kita masih 3. Nah, 5 dikali dengan 3, 5 dikali dengan 3 15, 15 ditambah 2 17. Nah, 17/3. Nah, itu membentuk. Nah, sekarang merubah bentuk ke dalam persen ya, bentuk pecahan yang lain, persen. Di bentuk pecahan itu ada beberapa macam, ada bentuk pecahan biasa, campuran ya, pecahan biasa, pecahan campuran, lalu ada persen, desimal ya, per mil. Kita akan merubah ke persen terlebih dahulu. Contoh misalkan merubah persen, kalau persen itu per 100. Nah, dimana kita akan menjadikan per 100 ini ya, kita akan menjadikan per 100. Contoh misalkan 2/5. Nah, 2/5 ini penyebutnya kira-kira kalau dijadikan dengan 100 ya, itu dikalikan dengan berapa ya, dikalikan dengan 20. Nah, kita merubah dikalikan dengan 20, maka ini kedua bilangan ini dikalikan 20, pembilangnya dikali 20, penyebutnya juga dikalikan dengan 20, sama-sama dikalikan 20/20, kalikan dengan 1 ya, bentuknya berbeda, nilainya sama ya, 40/100. Nah, atau persennya itu adalah 40%. Nah, gitu ya, 40%. Desimalnya berapa? Kalau desimal ya, desimal itu bisa langsung lihat. Ini 40% yaitu sama dengan 40, atau sama dengan 40% itu ya 40/100. Nah, atau desimalnya itu 4/10, atau pecahan biasa atau ya 0,4. Nah, gitu. Nah, itu kalau yang desimalnya
ya, desimalnya 0,4 ya. Kalau per mil, ya, per mil kita rubah ke per 100 ya. Per mil itu sama dengan bukan per 100, sorry, per 1000. Lambangnya dia seperti ini, 0 kayak persen cuma 2 ya, ada tuh di sini per 100 per 1000 ya, lebih mudahnya. Tadi kita pasaman masih pakai 3/5. Nah, kira-kira penyebutnya itu harus dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 200. Nah, kayak mudah ya, per 1000 ininya 600. Nah, atau per milnya sama dengan 600. 0. Nah, gitu ya. Mudah ya, itu ya untuk per milnya ya. Nah, berikutnya Saman akan mengajarkan kalian tentang penjumlahan ya, penjumlahan atau penjumlahan ya. Kalau di SD dan SMP itu patokannya adalah penyebutnya. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu ya. 3/4 ditambah 2/5. Nah, berapa sih? Nah, samakan dulu penyebutnya ini ya. 4 dan 5, maka dia dikalikan 20. Nah, gitu. Untuk ininya 3 dikali 5 ya, ini 3 dikali 5, kenapa 4 bisa jadi 20, yaitu dikalikan 5 ya. Maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 5 ya. Maka 3 kali 5 itu 15. Nah, dan 2 dikalikan dengan 4 ditambah berapa? 2 kali 4 itu 5, jadi 20 kalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 4 ya, 8. Nah, itu 15 ditambah 8, 23 ya, per 20. Pecahan biasanya 3/20. Pecahan campurannya berapa? 1 3/20. Nah, itu ya untuk penjumlahan. Pengurangan pun sama ya. Pengurangan ya, pengurangan pecahan. Pengurangan salah ya, pengurangan ya. Pengurangan pecahan sebagailah sama bentuknya ya, bentuknya sama dengan, caranya sama dengan penjumlahan ya, bentuknya sama dengan cara penjumlahan. Contoh berapa ya, 7/8 dikurangi 5/9. Penyebutnya kita samakan terlebih dahulu ya, penyebutnya kita samakan terlebih dahulu, yaitu 8 dikali 9 berapa? 72, sorry. Nah, 8 bisa jadi 72 itu dikalikan 9, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 9. 7 kali 9 63 ya, dikurangi 5, 9-nya tadi jadi 72 itu dikalikan 8, maka yang 5 juga kalikan 8 ya. 5 kali 8 40 ya. Nah, tinggal yang pembilangnya kita sebutkan 72. Nah, 63 dikurangi 40 ya, yaitu 23. Nah, 23. Nah, itu pengurangan kurang lebih seperti ini ya. Next, berikutnya membandingkan, mengurutkan ya.
mengurutkan pecahan. Nah, mengurutkan pecahan pada intinya itu adalah kita cara pertamanya adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, ya. Menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contohnya adalah ini temu nih, ya, urutkan. Misalkan ada setengah, terus 2/3, terus 3/4, dan 5/6, ya, dan 5/6. Oke, baik ya. Untuk mengurutkan bilangan, ya, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, Pak Salman tuliskan kembali di sini, ya. Bentar. Hitam saja. Pak Salman tuliskan lagi di sini 1/2, terus 2/3, berikutnya 3/4, dan yang terakhir 5/6. Kita samakan penyebutnya. Ini kira-kira FPB dari 2, 3, 4, dan 6. FPB-nya berapa? Ya, FPB-nya adalah 12. Ya, maka ke 12, nah ini 2 jadi 12, ya, itu dikalikan dengan berapa? Ya, dikalikan 2 jadi 12, itu dikalikan dengan 6, ya. Maka ininya dikalikan dengan 6/6, ya, sama dengan 6/12. 3, kita tuliskan dulu di sini FPB-nya adalah 12, ya. 3 jadi 12 nih. 3 jadi 12 dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 4. Nah, maka ininya juga dikalikan dengan 4, ya. 4/4. Nah, 4/4, ya. Kita akan membuat bentuk yang berbeda. 8/12, ya. 4 jadi 12. 4-nya dikalikan berapa pembilangan? 4-nya dikalikan dengan 3, ya. Maka 3/4 dikali 3/3 sama dengan berapa? Per 12. Nah, ini sama dengan berapa ini? 9. Ya, 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Nah, lalu yang terakhir 5/6 dikalikan dengan 2, ya. 6 jadi 12. Ya, 6 jadi 12 ini dikalikan dengan 2. Ya, kalikan dengan 2, maka ininya pun dikalikan dengan 2. Ya. 2/2. Nah, sama dengan 10/12. Nah, maka bentuk lainnya adalah 6/12 dikali 8/12. Maaf, bukan dikali ya, koma. Terus 9/12. Berikutnya 10/12. Kalau yang ditanyakan dari yang terbesar. Nah, dari yang terbesar, ya. Dari yang terbesar, maka urutannya berapa dulu nih? 10/12, ya. 10/12, 9/12, 8/12, 6/12. Nah, pecahan asalnya berapa? Pecahan asalnya adalah 5/6, 3/4, 2/3, dan yang terakhir 1/2. Oke ya, Pak Salman sampaikan sampai di sini ya materinya.
kurang lebihnya Pak Salman mohon maaf. Nanti kalau memang misalkan ada yang masih belum mengerti, bisa nanti kita Pak Salman jelaskan kembali ya. Oke, Pak Salman akhiri, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk tugasnya nanti akan Pak Salman japri ke wali kelas masing-masing ya. Assalamualaikum.